欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。空很清楚你。Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Oke teman-teman, selamat siang. Jadi di acara obrolan hari Selasa ini ya, hari ini biasanya kita ada 4 penyiar, tapi kali ini kita hanya ada 1 penyiar, saya pribadi, dan ada 3 tamu spesial di sini nih ya. Siapa saja mereka? Kita langsung saja mulai dengan acara di radio ya. Oke. Sebentar. Ya, bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia di hari Selasa ini dalam acara obrolan RTSI, dan Yunus di hari ini di studio RTI itu nggak sendirian, melainkan ditemani dengan 3 tamu spesial ini ya. Di samping Yunus ada teman baik Yunus ya, yang bernama siapa? Coba disebut namanya. Oh, terima kasih teman baik. Nama saya Nuning. Selamat bertemu kembali. Betul. Dan di samping Nuning ada siapa? Selamat sore, saya Bambang Saptono ya dari Yogyakarta. Dan di samping Pak Bambang. Halo, saya Restu Widiatmono dari Yogyakarta juga. Jadi ini semuanya trio Yogyakarta. Trio Jogja. Trio Jogja. Benar. Oh iya. Ini Cuma kalau dibilang trio biasanya pelawak. Oh begitu? Oh, bukan penyanyi gitu kan? Bukan. Oke, Tampilan juga pelawak nih tampilan. Oh, trio seperti itu ya. Jadi jangan disebut trio. Oh begitu. Karena bukan pelawak. Bukan pelawak. Oke, jadi ini kok bisa datang ke Taiwan itu atas alasan apa nih Pak? Wah, mungkin ada dijelasin mungkin dari Pak Bambang dulu. Oke. Baik Mas Yunus ya, jadi sahabat pendengar semuanya yang berbahagia, tentu bahwa kami dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kami hadir di Taiwan dalam rangka kami menjalin kerjasama dengan berbagai universitas yang terkenal di Taiwan. Antara lain adalah Universitas apa Pak itu? Sentral NCU ya, NCT, NCU ya, NTNU ya, NTNU Normal University. Iya, juga kami mengikuti conference ya. NTUST ya, atau Taiwan Tech ya. Iya. NTUST ya Pak ya. NTUST. Berarti ada 3. Ada 4 kampus ya. NTUT ya. NTUT juga. Taipei. Beketa juga. Oke. Jadi ini kerjasama ini itu memang sudah lama direncanakan atau seperti apa Pak? Kok tiba-tiba bisa kerjasama dengan kampus di Taiwan? Jadi UNJ itu kan menjadi Universitas World University ya. Yeah. Jadi kami memang harus menjalin kerjasama dengan berbagai universitas yang ada di dunia. Salah satunya Taiwan. Betul. Kerjasama ini sudah berlangsung lama, tapi ada juga yang kami dalam rangka penjajakan gitu ya Pak. Iya, penjajakan gitu ya. Dan terpilihlah 4 kampus ini. Terpilih 4 kampus ini dan ada juga sahabat kami namanya Prof. Sony Novembri yang besok akan mengikuti conference ya, conference internasional di NTNU ya. NTNT ya. NTUT ya. NTUT. Oke. Jadi ini ada misi untuk menjalin kerjasama dengan kampus-kampus di Taiwan. Dan ini tuh apakah kampus to kampus atau faculty to faculty? Apakah mungkin ada jurusan sendiri gitu? Apakah teknik, apakah teknologi, apakah mungkin sastra? Kalau kami kan dari universitas ya. Jadi ini sebenarnya kerangkanya memang U to U istilahnya. Karena ada G to G kan, government to government ya. Ini U to U university, levelnya universitas, tapi sebenarnya juga ada yang mempertajam atau meluaskan kerjasama yang sudah berjalan, yang di levelnya departemen, departemen atau fakultas ya. Jadi seperti misalnya yang di National Central University ya, itu dia sudah jalan di level departemen. Sampai kegiatannya itu double degree ya, yang untuk master. Jadi 1+1, jadi 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Taiwan, tapi nanti dia 2 kali 2 kali defense ya, 2 kali ujian, tesis. Nanti
dia dapat 2 gelar dari ijazah. dual degree, Di 2 Taiwan ijazah. dan- Dari Taiwan dia dapat, akui, dia di Indonesia dapat, dapat. dari Indonesia dapat. Gitu itu wow. dual degree. Dan itu kekuatan yang dibangun dah dari Yang dibangun. tadi Jadi juga pengen bagiannya membuat kayak yang gitu. seperti Nah, itu. jadi yang di Taiwannya, dia Indonesia kan dia magister pendidikan teknik Iya. elektronika, industri administrasi. Jadi dia dapatnya MPD. Oke. Nah, tapi kalau yang di Taiwannya dia TI, IT. Jadi Master of Engineering, begitu. ya. Wah, jadi Jadi lengkap gitu. Iya, Dia iya. mau masuk industri dia Iya, iya. jalan. Heeh. Ke mana? Misalnya kembali di dunia pendidikan juga dia jalan. Nah, alumninya itu juga ada yang jadi dosen gitu ya, balik Indonesia jadi dosen. Tapi yang terakhir nih ada yang ini bahkan apa namanya? Masuk BRIN kan ada itu. Ada yang masuk BRIN, yang terakhir malah dia kerja di TMS, Nah, TMS semiconductor. Dynamic Station. Iya, iya. bukan. TSMC. TSMC, Oh, sorry TMS, TSMC, TMS stasiun ya kan, TSMC semiconductor, ya, ya masuk itu, iya, masuk situ, itu alumni kami, iya, kemudian ambil double degree. double degree ini dan kemudian diterima di TSMC, Wah, itu iya, keren banget loh TSMC. Wah, Itu iya. perusahaan sangat bagus banget ya, bahkan mendunia. Jadi memang walaupun itu kalau di Indonesia dibilangin TSMC apa ya, oh ya, gitu, gitu aja. Kalau orang sini dengar Orang sering kan, wah, gitu. itu- Udah dianggap orang pinter banget kan, orang karena top memang itu. masuk sana tuh susah sekali, Pak. Untuk Betul. masuk ke TSMC Iya. itu saingan satu, kemudian juga pendidikan kamu juga pasti dilihat gitu Iya. ya, dan juga ketahanan kamu. Jadi kalau yang saya boleh tahu yang dari NCU itu kan dari fakulti ke fakulti ya, berarti dari teknik ya, Pak ya. Ya, Lebih engineering utamakan terutama. ke teknik berarti ya. Bukan, karena memang yang kerjasama itu teknik, Ya, fakultas teknik, kebetulan. kebetulan. tapi payung kerjasamanya itu harus universitas. Universitas. Dari payung Nah. itu, dari ombuju itu, maka kita breakdown ke bawah. Nah, kemudian kami ke sana itu sekarang kan memperluas. Kalau udah ada contoh, kan udah ada contoh baik nih. Ya. dan Sudah ada best practices, jalan berhasil dengan baik, alumninya juga bisa dibilang sukses tadi itu. Maka kemudian ini ke sini kita ketemu perwakilannya, kemarin kita ketemu presiden universitas ya, kalau di Indonesia namanya rektor gitu ya, di sini namanya presiden universitas, dia menyambut baik, dia pengen memperluas sampai nanti minta bantuan kami untuk bikinkan yang namanya asosiasi alumni NCU, di Indonesia, kami fasilitasi ya. Jadi kalau nanti NCU misalnya mau apa, ada tawaran beasiswa scholarship, ada misalnya mau seleksi mahasiswa, dia bisa lewat kita di Indonesia begitu, yang mewakili dan sebagainya. Itu kan artinya kepercayaan lembaga ya, begitu. Nah itu seperti itu misalnya. Nah trustnya enggak, fakultasnya mau diperluas. Karena kan sebenarnya banyak yang sama bersinggungan. Faculty of Arts ada, kalau di sini college ya bilangnya ya. College of Arts itu di Indonesia biasanya fakultas sastra, bahasa, budaya, fakultas sains jelas ya, MIPA gitu, fakultas engineering sudah jalan, fakultas ekonomi dan sebagainya. Banyak yang bersesuaian, jadi bisa diperluas. Saya juga penasaran dengan jumlah mahasiswa yang melakukan pertukaran tadi antara UNY dengan Taiwan itu berapa kisarannya, Pak? Kalau untuk UNY sebenarnya memang bisa dibilang belum banyak. Ya. Karena di level departemen tadi itu, ya. Yang sekarang sudah beasiswa itu satu staf dosen sedang ngambil PhD gitu ya. Terus dua alumni kami juga dari master program itu ya lanjut PhD di situ, dua. Kemudian ada yang di NTUST. NTUST juga ada dua mahasiswa sekarang. Satu sedang internship, laboratory internship, satunya sedang proses untuk lanjut S2. Dia undergrad-nya di kami, kemudian dia S2-nya di sini. Di Taiwan. Di NTNU juga mengatakan di chemical di NTNU itu ada dari chemical education, chemistry education, pendidikan kimia. Itu juga ada dua lagi lanjut di sini. Jadi segitu gitu ya. Walaupun totalnya sebenarnya cukup banyak, karena di fakultas masih cukup banyak, lain-lain masih banyak. Maka mau kami luaskan itu gitu loh. Soalnya kan supaya mahasiswanya juga punya tujuan yang apa ya istilahnya ya, lebih jelas lah. Iya, ya mungkin kalau semua lebih jelas ya. Tapi maksud saya broaden
pemikiran itu ya, Kesempatannya memperluas. untuk Ini loh kerjaan di sini, mereka. ya perspektif. Terus Nggak, sudah ada contoh betul, ini alumni nih loh. Jadi, nah itu artinya nggak cuma kemudian, mohon maaf ya, kalau UNY itu UNES Yogyakarta itu kan kalau di sini tuh namanya Normal University. Ya, pendidikan. Jadi kayak NTNU. Iya. Walaupun juga ada prodi-prodi atau program studi atau departemen yang murni, yang keilmuan. Sama juga NTNU sekarang NTNU kan NTNU kan kayak gitu luas, kan, betul. sama gitu. Nah, kalau gitu kira-kira kayak gitu. Nah, sehingga kan kita pengen luas ya. Jadi juga anak-anak itu juga supaya luas gitu. Oke. Kalau pendidikan itu misalnya pendidikan juga ya nggak terbatas gitu. Ya masa cuma mau cita-citanya jadi guru SMP sebelah gitu aja, nah itu jangan begitu gitu. Saya juga penasaran ya dengan kedatangan teman-teman ke Taiwan ya. Kan apakah ini pertama kali kedatangan teman-teman ke Taiwan, apa dulu sudah pernah? Kalau kami berdua Iya. pertama kali ke sini. Kalau ini ini sudah senior. Ya malah mungkin hampir dilupakan gitu. Saya pertama kali. Saya juga Jadi, penasaran kali. ya dengan mungkin kesan pertama nih mungkin Pak Bambang ketika melihat Taiwan seperti apa itu? Kesannya seperti Kesan apa? pertama adalah disiplin. Disiplin. Yang kedua bersih, disiplin. Itu disiplinnya seperti apa sih maksud disiplin itu? Disiplin itu kelihatannya, saya lihat orang disiplin itu bisa dilihat di jalan raya. Oke. Jadi bagaimana tertib, antri, saling kerjasama, saling mengalah di bus dan lain sebagainya, luar biasa. Oke, begitu ya Pak. Iya. Kalau Pak Restu seperti apa Pak? Ya kalau saya soalnya alhamdulillah pernah kemana-mana dikit gitu ya. Iya. Jadi begitu lihat itu ya kesan pertama nih ya kayak Jepang. Kayak Jepang tapi suasananya lebih tua. Gitu ya. Lebih tua ya. Iya, karena bangunan-bangunan gedung itu masih kayak model-model dulu kan ya, kayak lama. Kalau Jepang kan enggak ya, tapi secara umum itu ya karena tertib itu tadi ya, teraturnya itu ya model khas inilah sebenarnya khas negara maju ya. Di mana apa-apa itu udah teratur ya kan, walaupun orang banyak crowded tapi tetap urut dan sebagainya itu otomatis ya. Nggak kayak nggak usah ditulis ya, nggak usah dibahas. Kalau Mas, saya bandingkan ya. Jadi saya tidak pernah melihat polisi. Ya. Di Indonesia di jalan terlalu banyak polisi. Serius? Oh, Bapak belum pernah parkiran motor di depan kantor polisi itu jauh lebih banyak daripada jumlah polisinya, Pak. Gitu ya. Benar jadi. Jadi artinya ada kesadaran bahwa aturan itu bukan karena orang. Iya. Kesadaran itu memang tumbuh dari ya masing-masing. apa namanya? Kesan pertama bagus sekali. Bagus. Gak ada polisi. Semua kalau kesan pertama itu jadi kita nggak tertekan gitu ya. Nah, kita seberapa hari nih? 3 hari ya Pak? Iya, 3 hari sudah ini baru lihat polisi kemarin. 2 orang doang patroli. Satu kalinya itu gitu. Iya. Kamu nggak pernah Tapi emang kalau menurut pandangan saya pribadi ya, kenapa polisinya sangat sedikit ya, memang tahunnya kamera di mana-mana Pak. Betul. Semua kamera di mana-mana. Jadi kita kalau mau buat kesalahan pun itu, kita mau kabur pun nggak bisa. Pasti akan itu tetap akan datang. Jadi jangan-jangan sebenarnya sama-sama takut juga ya. Jangan ditagihan udah datang ke rumah gitu. Cuma takutnya nggak kelihatan ya. Gitu. Kalau di Indonesia takutnya kelihatan gitu. Kameranya belum ada. Udah ada kamera pun. Iya, udah ada kamera pun, sebenarnya udah ada kamera juga sekarang. Iya, cuma orang Indonesia paling hiasan. Apa itu sekali. Iya. Bisa aja Bapak hiasan. Paling hiasan itu. Itu nggak nyambung kabelnya katanya. Speaknya masih lambat ya. Jadi ketawa ngekek. Iya. Kalau nggak nanti paling dimaafkan. Itu kan Indonesia begitu Pak. Oke, jadi selama 3 hari ini udah pergi kemana aja nih Pak? Selain kesibukan tadi ke kampus-kampus, udah kemana aja main mungkin? Baik, jadi kalau saya sih karena orang bertempat tinggal di desa. Jadi ketika bapak-bapak yang di hotel, saya keluar. Saya keluar ke lorong-lorong, ke kampung-kampung. Sehingga gitu, tidak sengaja menemukan rumah makan Indonesia. Serius. Di TMS. TMS. Banyak. Oh, situ banyak. Bukan di situ, Saya Mas. kira di mana? Tidak di situ, di perkampungan. Jadi saya nginep di hotel Cosmos ya. Cosmos. Iya, saya jalan. Terus ada lorong kecil, saya coba jalan. Ternyata ada orang penjual jamu Jawa.
Saya naik terus sedikit ke sana, ternyata ada warung bakso malam. Saya belok sedikit ada rumah kampung Nusantara gitu kan ya. Semuanya itu. Jadi Saya itu jalan terus, masih bersih juga, tertib juga. Cuma yang Jadi itu nggak kesan tertib- kedua ya. Iya, tapi nggak tertibnya orang banyak berdiri di situ Sambil merokok. Termasuk Pak Bambang. Ya. termasuk saya. Jangan-jangan Bapak yang Saya memang nyari itu. Nyari itu. Iya. Oke. Itu kesan keduanya itu juga gitu. Ini kayaknya di luar negeri gitu kan. Tapi kenapa banyak orang bahasa Jawa gitu kan. Makanya ini kan kenapa banyak di telinga kok ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia sering sekali gitu. Oh ya benar ternyata populasinya di sini kita cukup banyak gitu ya. Jadi ya gampang sekali. Oke, jadi untuk di radio kita akhiri dulu teman-teman dan kita masih akan lanjut untuk di Facebook ya. Oke, gimana Pak Resto lanjut gimana tadi gimana? Langsung. Saya mau cut yang di sini. Gimana Pak? Jadi yang tadi itu. Belum kita masih lanjut di sini Pak. Nah, yang sana sudah. Udah ya. Jadi di luar negeri tapi ya kayak di luar negeri yang didengar ya. bahasa Jawa. Ini kayaknya di luar negeri kan Iya. gitu. Tapi kenapa Sering jalan itu bahasa orang berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa. Iya. Itu sering. ini yang pilih hotel pinter berarti. Ya di Taipei Mall, di di mall Taipei. Di mall, Kadang-kadang iya. jalan. ya mungkin karena kita Agak kaget, baru orang Indonesia gitu. nggak mungkin karena kita beredarnya baru di sekitar pusat keramaian ya kan Iya. belum Yang khusus yang pemukiman yang kemana-mana begitu. karena cuacanya lagi panas ya jadi Jadinya kalau indoor. kalau musim gugur gitu dingin kan jalan enak aja Iya. nggak keringetan ya. Ya itu gimana Pak kalau musim panas di Taiwan sama di Indonesia, panas mana? Ya Antara dua ini. sebenarnya sama sih ya cuma karena di sini Enggak sama. kalau saya ini apa namanya karena di sini lebih lembab ya mungkin ini pas lagi lembab ya Karena hujan-hujannya si, kemarin. ya sehingga lembab campur panas jadi gerah. Lebih panas Pak. Kalau di Indonesia sekarang musim kemarau kan kering, Iya. hujannya jarang. Betul. Jadi kita panas, tapi Tapi enggak panasnya itu enggak jam gerah. 9 pagi sama dengan jam 13 siang. Teriknya. Di sini Di ya sini. Pak. Iya. Panas Panas sekali. Iya. Panas banget. Tapi emang bener sih Taiwan tuh kalau musim panas tuh summer tuh bener-bener luar biasa. Itu menyengat sekali panasnya. Bahkan udah malam Di sini tuh aja. sakit. Bahkan udah malam aja itu Pak. Tetap panas. Tetap gerah memang seperti itu. Padahal ini Dan sekarang enggak tahu Pak Bambang nih Jogja Hujan padahal. kemarin beberapa minggu nih. Soalnya hujan. kalau panasnya Jogja itu panas kering ya. nyelkit Iya. ya. Nyelekit. Bahasa kita tuh kalau kena kulit itu sakit. Iya nyengat gitu. Nyengat sakit. gitu. Tapi enggak hawanya enggak Seperti enggak ini. gerah, enggak sumuk, enggak pengap, enggak pengap. Oh, jadi Tidak kalau kena pengap. angin enak gitu. Enak ya? aja kena angin Gunung Merapi itu ser gitu enak. Oh. Sehingga panas tapi masih segar. Kalau di sini seneng di indoor. Di luar panas Di banget. sini Di gerah. luar aduh. Oke. Udah coba makanan khas Taiwan belum? Ah. Makanan khas Taiwan. Kalau makan besar ya sudah. Kemarin kan di hotel kebetulan kan makannya khas Taiwan. Kalau Oh. breakfast pagi ke Iya. Ada nggak coba pergi makanan apa nih? Jajanan pasar malam gitu. Mereka baru mau pergi ke Pergi. sini. Nah, kebetulan Pak Sony itu kan ya salah satu dari 4 ini kan wakil rektor bidang kerjasama itu dulu pernah 3 di bulan. Jantan Youth Center. Dia kan olahragaan. Ciantan di sini lah. Jantan, iya dekat. Dekat sini. 3 bulan di situ. Jadi dia nanti akan membawa mereka ke Silin Oh, Night ke Silin ya, Market. sebelah Yang di situ. pokoknya pengen jajanan night market gitu. Sudah ada searching mungkin di Google Pak makanan Taiwan apa gitu. Itu kalau sama Taichi, keluarga. Kalau Mochi, ini mochi. kita jalan aja. Oh mochi. Mochi. Suka mochi ya Pak ya? Jalan aja lihat. Oh gitu ya. Mochi enak kok Mochi. mochi. Nanti Mochi Itu kalau loh tahu Mochi. bau. Hmm. Tahu bau Pak pernah coba? enggak kita enggak mau yang bau-bau lah. Sudah mau. Enggak loh Pak. Iya sudah bau. Itu baunya doang tapi pas dimakan Enak, oh, Pak. Apalagi yang goreng loh, Pak. Kalau yang basah jangan, Pak. yang basah enak juga loh. Tambah enak ya. Yang basah Kalau tambah di enak. Jawa kan Coto tofu. tempe bosok ya kan. Tapi kan enak, Pak. Iya, enak Ini banget. tahu bosok. Nah, tapi kan enggak bau. Tapi enak lagi Bosok tapi oseng-oseng nggak bau. mercon. Wah, bahaya lagi itu. Kalau enggak mie sapi. Bisa. Ya. Mie sapi, mie daging Ya. sapi. Itu juga makanan khas Taiwan. Cipai. Nah, mereka udah mengincar cipai. Nah, Oh, di yang Silin goreng nanti. ya. Oke. Mungkin ada nih Pak, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini berkuliah di Taiwan, yang khususnya dari UNY sendiri Pak, mungkin ada? Oh, Bang, yang mau pesan-pesan. disampaikan. Kalau pesan-pesan soalnya orang tua banget ya. Jadi. Iya.
Jadi Saya pesan-pesan kayaknya. pasti yang pertama teman-teman UNJ yang ada di Taiwan bawa nama baik UNJ, bawa nama baik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat namanya, daerah Istimewa Yogyakarta, dan nama baik Indonesia tentu. Nah itu karena apapun yang terjadi bahwa saudara adalah perwakilan dari negara, perwakilan dari provinsi, perwakilan dari universitas. Semoga saudara dapat menyelesaikan studinya dengan baik, dengan sukses, tepat waktu gitu. Jangan lupa kembali ke Indonesia ya. Ini kayak yang tepat waktu ini nyindir. Jangan lupa balik ke Indonesia, pasti Pak balik Pak. Ya kalau Pak Kes tuh. Wah itu tadi pesannya kan orang tua banget ya. Jadi yang ini apa? Nikmati waktunya di Taiwan. Iya. Kalau saya itu gitu. Iya. Kalau saya sederhana saja sih. Iya. Betul tadi, nikmatin yang di Taiwan, ya kan? Tapi menikmati itu jangan cuma menikmati gitu. Menikmati itu sambil mempelajari, mengamati gitu. Karena kayak sekarang Cina terkenal dengan teknologinya yang kuat, maju kan? Karena awalnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh, ATM. Iya, istilah kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Mereka nggak malu tuh dulu niru. Dulu kan kesannya tuh barang. Ajaran Konfusius memang gitu. Iya, dulu kan dulu barang dari Cina kan dianggap barang murah. Iya. Nggak kualitas rendah. Iya. Nah, sekarang dia roket ke bulan. Iya. Iya kan? Nomor satu. Teknologinya militer Amerika bingung gitu kan. Nah, padahal orangnya banyak Tiongkok, banyak wilayahnya luas. Jadi dan kekuatan ekonominya sekarang jadi besar karena teknologi itu. Nggak cuma sumber daya. Jadi mereka cukup di dalam pasti bisa ekspansi keluar. Nah, sebenarnya Indonesia juga punya potensi yang sama gitu. Nah, cuma ya tadi, wah ini mohon maaf nih, kayak ngeritik jadinya. Indonesia itu rata-rata modelnya ya ini nggak tahu budayanya. Ya cari curhatnya jauh-jauh. Iya, budayanya ini buat karena biar mudah-mudahan ada yang dengerin ya kan. Mudah-mudahan ada yang dengerin ini. Kalau di kelas saya suka ngomong gitu juga sebenarnya. Jadi kita tuh negaranya bukan aja acara-acara rata-rata itu ini aja sih apa namanya kayak makelar. Oh, gimana tuh maksudnya, Pak? Iya, jadi datang nggak mau repot-repot R&D, research development, bikin apa namanya rancang, desain gitu, berat pengembangan. Udah balik aja jual aja. Dapat barang dari sini, jual Rp1.000, yang beli udah 1 juta orang, 1 miliar, udah cukup. Oh gitu. Iya kan? Kayak udah jual di sini asal udah cuan gitu jual makelar. Iya kan? Kan bener enggak? 1 juta jualan dapat pelanggan 1 juta orang itu gampang apa susah? Susah kayaknya. Tapi orang Indonesia kan banyak. Oh gitu ya. Oh iya benar juga. Iya kan? 280 ya 300 juta orang. Kan capek. Iya kan? Nah, Cina kan apa gitu? Iya, Cina jualan murah. Benar. Oh iya. Cuan sedikit dikalikan miliar dia orangnya. Dia konglomerat sudah. Nah di kita kalau banyak yang nyimak ini. di kita kalau mindset itu. di kita kalau dapat tadi jualan Rp1.000 untung Rp1.000. 1 juta orang yang beli dapat berapa? 1 miliar. Itu kan kelompoknya udah miliarder. Ya enggak? Miliarder. Ya benar. Cina itu ya enggak salah sih, Pak. Taiwan membangun mindset itu bertahun-tahun. Indonesia kita itu baru mulai merancang. Nah, maka dimulai dari amati, tiru tadi. Nah, ini kan teman-teman yang ada di sini nih punya kesempatan yang jauh. Bisa beruntung sekali mereka punya kesempatan ngamatin negara lain. Punya kesempatan nikmatin teknologi negara lain. Ya kan? Jangan cuma nikmatin. Gitu loh, sambil bikin catatan-catatan. Iya. Saya kalau lagi keluar itu sambil bikin catatan juga. Bahkan sampai makan aja buka laptop loh. Aduh, pelanggaran. Ya enggak sih gara-gara suruh biji dan nilai. Iya, catatan gitu. Oh ini misalnya bisa dikerjakan loh, Mas. Ada penyelenggaraan yang kayak gini. Oh nih efisien nih kalau kayak gini modelnya. Bisa nggak diterapin di kita walaupun dengan penyesuaian. Jadi bukan berarti apa-apa yang mentah di sini baik. Di sana bakal baik. Enggak, pasti pakai penyesuaian. Pasti. Nah, itu yang kemudian mindset yang harus dibawa teman-teman nanti ketika pulang ke Indonesia. Karena bawaannya ngeluh. Kalau enggak, ngeluh. Di sini tertib. Di sini gini. Sampai Indo, wah kok begini-begini, nyacat mereka.
Padahal bagian dari itu Padahal juga. bagian dari situ juga. Dulunya begitu juga. Begitu nyacat orang-orang yang ada di kampung halaman ngeliat dia kan sombong banget nih orang, mentang-mentang udah keluar nggak sambung deh. Nah, Oke. jadi padahal dia nggak Kacang ini ya. lupa deh sama kacang kulitnya. lupa betul. Baiknya itu ini gini kemana yang bagus. Ya. Bawa ke sana, mana yang bisa diterapin dengan penyesuaian tentu saja karena adat budaya kita beda ya Pak Bambang Benar. tadi ya. Beda Sekali itu. Nah, sana beda gimana gitu disesuaikan. Mungkin akan ada perubahan, ada sesuatu yang bisa dibawa. Bahkan mungkin bisa bikin usaha sendiri dari ide yang ada di sini dan sebagainya. Kayak gitu maksud saya. Amin. Ah, Nah, gitu. kalau Ibu Nuning ada mungkin yang mau disampaikan? Aduh, kalau buat adik-adik yang Ini kan sudah lama banget nih Ibu Nuning di Taiwan kan. Harusnya lebih paham. bukan, kalau dari adik-adik yang mau atau sedang kuliah di sini ya hampir sama juga, cuman senyampang masih di sini tuh belajar Mandarin juga nggak ada salahnya loh. Betul. Kenapa? Oh, ini benar banget. Karena apa? Kalian sudah di sini gitu loh. Sayang kalau nggak bisa. Sayang, Mas. bener. Dan Betul. kenapa? Seperti tadi omongannya juga, kalau punya keterampilan lebih, itu akan lebih dihargai kan. Senyampang masih di sini, lingkungan bisa mendukung, bisa sekolah mungkin lebih murah lah, Ya. bisa praktek dengan mudah. Ya kenapa enggak gitu loh. Jadi yuk manfaatkan, dan di sini kan bukan hanya bahasa juga, budayanya lah. Ya. Bukan berarti harus jadi orang Taiwan juga enggak, tapi ya seperti tadi kita masih punya nih nilai-nilai kita yang ya itu local wisdom kita lah yang harus kita pelihara, kita jaga. Nah, itu menjadi ciri khas kita. Kalau orang Taiwan wetegen lah apa, Iya, akar kita akar itu kita nggak akan di- hilang selama kita hidup, ya itulah kita. Setuju sih dengan kata Ibu Nuning. betul. Memang Iya. selagi di Taiwan itu kalau bisa perdalam bahasa Mandarin ya. Soalnya kan juga udah jauh-jauh di Taiwan, Betul, ada sayang. lingkungan ini yang begitu banyak banget ya. Anda bisa gunakan Buat untuk belajar bahasa Mandarin ya Pak. Praktek juga bahannya Langsung kan? banyak sarana. Iya, dan orang Taiwan juga ini kok akan sangat pengertian sekali, Bener. toleransi sekali gitu kalau kita Dan ngomongnya salah. menghargai gitu loh. Iya, dan mereka akan bilang, wah kamu kok effort banget untuk ngomong bahasa Mandarin. Iya, Dan mereka mereka mau sangat untuk menghargai itu. belajar. Menghargai Iya. bener ya. Jadi kata Pak Restu tadi ATM ya Pak ya. Ya Kata kuncinya ATM. ATM tadi ya. Tapi bukan ciptaan saya, itu udah istilah umum Dari gitu. dulu emang terkenal ATM itu. Iya, pesannya Bapak ATM tadi dan juga Pak Bambang. Oke deh, jadi karena waktu juga sudah hampir selesai ini ya. Terima kasih teman-teman, Pak Restu, Pak Bambang dan Bu Sama-sama. Nuning, ya. Dan semoga saja bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Bye.